Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 686. Pedang Fei Liuyun retak lalu patah. Pedang setengah terpotong itu terbang tinggi dan mendarat di tanah, memantul beberapa kali. Hati Fei Liuyun kemudian mencapai titik terendah. Pedang adalah partner terpenting bagi seorang pendekar pedang. Jika pedangnya patah, sungguh memalukan bagi seorang pendekar pedang. Pedangku terbuat dari es dan salju, bagaimana bisa patah? Fei Liuyun bergumam, tampak bingung. Dia terus menggelengkan kepalanya, tidak bisa menerima kenyataan ini. Dibandingkan pedangku, pedangmu hanyalah besi tua. Pergilah ke neraka. Chen Feng tidak bersimpati pada musuhnya, dan pedang patah lawannya tidak ada hubungannya dengan dia. Lawannya terganggu dan tidak ada hubungannya dengan dia. Suara, bah. Setelah menghancurkan pedang Fei Liuyun, Chen Feng menggunakan pedang putihnya untuk membelah dada Fei Liuyun dengan kecepatan ekstrim. Saat darah menyembur keluar, pedang putih itu berputar dan menggorok leher Fei Liuyun lagi. Gulu. Fei Liuyun tanpa sadar menutupi leher Hong Xian. Sejumlah besar darah keluar dari mulut. Kemudian tubuhnya melunak dan dia jatuh ke tanah. Dalam sekejap, darah menyebar dan mengubur tubuh tersebut. Chen Gila menyerang lagi. Fei Liuyun mati. Seluruh penonton kaget. Setelah beberapa saat, terjadi keributan. Kekuatan bertarung Chen Feng yang menakutkan mengejutkan seluruh area tamu. Satu orang bertarung melawan 4 tuan yang kuat, dan benar-benar membunuh 2 dari mereka, sungguh sulit dipercaya. Nak, kamu membuat Yun Tangmen membayar mahal untuk seorang wanita. Tang Yun, yang berada di meja tamu, patah hati dan menyesal telah membiarkan Tang Hao menyinggung Chen Feng. Sejauh ini, Chen Feng telah membunuh 2 tetua sekte dalam dari sekte Yuntang, 1 tetua nominal, dan 1 lagi tetua nominal yang masih hidup dan mati. Tidak hanya itu, rencana kelahiran klan Yuntang tiba-tiba berakhir karena halangan Chen Feng. Aku sendiri merasa sedikit menyesal, tapi sejujurnya, ini sangat mengasyikkan. Tidak ada penyesalan di wajah Tang Hao, tapi dia sangat bersemangat. Tang Yun menghela nafas tak berdaya, yang lain selalu mengatakan bahwa putranya sakit dan aneh. Dulu, dia membantah keras, namun kini dia malah merasa putranya benar-benar gila. Di sisi lain, cerutu Situ Beima semakin menyegarkan jika diisap. Pada saat Fei Liuyun meninggal, dia akhirnya menekan tombol kirim. Pengiriman SMS ini berarti orang-orang dari Pao Gehui mulai mengambil tindakan. Ayo pergi. Dia melambai kepada anak buahnya dan segera meninggalkan kursi tamu. Semua anak buahnya pergi menyerang Yun Tangmen, dan tidak ada penjaga tambahan di sekitarnya. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah membiarkan Chen Feng membunuh sebanyak yang dia mau. Para tamu di klub Xiao Dao kembali bersorak. Tawa dan gelak tawa terus bergema di area tersebut. Di pintu masuk arena, Rong Yan menjaga kandang besi tempat Ruan Qingqiu di penjara. Sebagai orang yang kuat, dia sangat merasakan teror Chen Feng. Sejujurnya, kekuatan Chen Feng tidak mampu sepenuhnya menekan 4 orang kuat dari sekte Yuntang. Bahkan pada awalnya, dia tertinggal. Tapi rasa bertarung Chen Feng begitu tajam sehingga dia dengan cepat menemukan terobosan dari Jue Feng dan benar-benar menghancurkan serangan gabungan lawan. Rasa bertarung juga bisa dikatakan sebagai salah satu jenis bakat. Tentunya bakat Chen Feng dalam aspek ini luar biasa. Ruan Qingqiu terus tersenyum dan mengagumi pertarungan pria itu dengan matanya yang indah. Itu sangat menawan, sangat memabukkan baginya. Dalam hidup ini, keberuntungan terbesarnya adalah menjadi wanita Chen Feng. Di arena, situasi tiba-tiba berbalik. Saat ini, Chen Feng sudah santai meski masih menghadapi 2 lawan. Dia berkata dengan sinis, kalian berdua orang tua, 1 orang cacat, dan yang lainnya penyerang diam-diam, aku akan membuatmu menyesal hari ini. Kalian seharusnya tidak bermigrasi dari pegunungan dan hutan ke kota. Tang An mendengus dingin dan berkata, Chen Feng, jangan terlalu bangga, cukup bagi kami berdua untuk membunuhmu. Saat dia mengatakan itu, dia mengedipkan mata pada Tang Yu. Tang Yu sedikit mengangguk sebagai jawaban. Tetesan darah di tangannya mulai berputar. Chen Feng memperhatikan ekspresi aneh Tang An dan segera berhenti bersikap ceroboh. Karena dia tahu bahwa senjata tersembunyi sekte Yuntang harus digunakan sebagai langkah pembunuhan terakhir dalam putaran pembunuhan ini. Tapi ini juga aneh, baru saja, dengan kemampuan melihat gunung melalui pakaian, dia mencari di seluruh tubuh Tang Yu. Meski ada 10 tempat persembunyian senjata tersembunyi,
tidak ditemukan senjata tersembunyi berukuran besar. Jika itu benar-benar senjata kecil yang tersembunyi, dia tidak akan takut sama sekali. Namun intuisinya mengatakan kepadanya bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Untuk berjaga-jaga, Anda masih harus berhati-hati dan membunuh Tang Yu dengan cepat. Dengan cara ini, Anda tidak perlu khawatir. Chen gila, makanlah darahku. Sebelum Chen Feng dapat mengambil tindakan, Tang Yu memimpin penyerangan. Dia melambaikan tangan kanannya, dan tetesan darah dengan cepat berputar dan berdengung di udara. Kemudian dia mendarat tepat di kepala Crazy Chen dan ingin mengambil kepala Crazy Chen. Apakah kamu gila? Kamu orang tua yang malang. Bajingan ini ingin membunuhku. Lihat aku, ya. Crazy Chen memegang pisau putih di tangannya, siap menghancurkan tetesan darah. Tapi saat dia membelah udara dengan pedang putihnya, dia memfokuskan matanya dan tiba-tiba menyadari bahwa setetes darah ini agak aneh. Saat dia memikirkannya, dia melihat Tang Yu menarik rantai di tangannya, dan setetes darah memuntahkan tempat duduk teratai putih menghadap ke bawah. Pangkal teratai berwarna putih bersih dengan 6 kelopak, sangat halus dan indah. Pada saat ini, tempat duduk teratai berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Apakah ini senjata tersembunyi Tang Yu? Chen Feng bergumam di mulutnya, dan tiba-tiba, 6 kelopak putih tiba-tiba meletus. Ketika kelopak bunga putih terbang sejauh 2 meter, jarum perak lebat dilepaskan pada saat yang bersamaan, termasuk pangkal dan kelopak bunga teratai. Wah, saya adalah salah satu dari 3 senjata terkuat dari Sekte Yuntang. Saya mengendalikan salah satu dari 3 senjata tersembunyi paling menakutkan dari Sekte Yuntang, Folian Sanhua. Ini adalah serangan tanpa titik buta. Anda harus mati. Tang Yu tertawa terbahak-bahak. Setelah bunga teratai Buddha bertebaran berhasil dilepaskan, tidak ada yang bisa melarikan diri. Kali ini, Chen Feng sudah mati. Anda tahu, langkah inilah yang pernah menyebabkan orang kuat tingkat master jatuh. Muncul, akhirnya muncul. Ketika teratai Buddha yang diukir indah muncul di atas kepala Crazy Chen, semua orang tercengang. Siapa sangka senjata rahasia Sekte Yuantang tidak tersembunyi di tubuh Tang Yu, melainkan di tetesan darah senjata tersebut. Operasi tak terduga ini disembunyikan bahkan oleh Chen Feng, yang selalu bermata tajam. Ketika 6 kelopak teratai hijau putih terbang ke segala arah, bunga-bunga yang tersebar dipadukan dengan pangkal teratai yang masih berputar membentuk ruang mati. Melarikan diri? Pasti tidak ada cara untuk melarikan diri. Serangan ini tidak memiliki titik buta. Ini harus dibunuh. Sial. Bagi Chen Feng, sekarang dia hanya bisa melakukannya dengan keras. Dan Anda harus bereaksi dalam sekejap. Tang Yun tersenyum, mengertakkan gigi. Karena Chen Feng akhirnya mendapatkan idenya. Jarum perak itu sangat beracun, sekali Chen Feng terinfeksi, dia pasti akan mati. Dengan serangan yang begitu padat dan membabi buta, Chen Feng pasti menjadi korbannya. Di sisi lain, kursi tamu klub Xiaodao yang tadinya bersorak dan bersorak, terdiam sesaat. Jantung Jing Sui hampir berhenti berdetak. Karena jika dia menghadapi situasi seperti itu, dia sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Bahkan jika Chen Feng lebih kuat darinya, sepertinya tidak ada cara untuk menolak langkah ini. Bai Lang dan Bai Rui juga tampak putus asa. Hanya mata pengemis tua itu yang bersinar dengan sedikit harapan, mempertahankan secercah harapan. Di pintu masuk arena, mata Rong Yan tertuju, dan dia akhirnya mengerti bahwa ini adalah rahasia Tang Yu. Ini memang rahasia yang harus dibunuh. Senjata tersembunyi yang begitu canggih dan menakutkan, menyerang tanpa titik buta, sungguh menakutkan. Dia menghela nafas dalam hatinya, meskipun dia membenci Chen Feng, bagaimanapun juga, generasi talenta muda akan segera jatuh. Orang gila. Ruan Qingqiu bergumam, sangat gugup. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan sekarang adalah berdoa. Bab 687. Jarum perak datang dari segala arah, hampir menutupi dunia Chen Feng. Pada saat itu, bagi Chen Feng, waktu seolah berhenti. Dia menyalahkan dirinya sendiri dengan segala cara, dia benar-benar membuat kesalahan besar dalam pertempuran ini. Dia tahu bahwa jurus membunuh rahasia lawannya adalah senjata tersembunyi, namun dia merasa sedikit santai karena dia membunuh 2 orang. Tidak menemukan senjata tersembunyi di Tang Yu, dia menyerah mencarinya. Ketika teratai putih Zamrud muncul dari tetesan darah, pada saat itu, dia berharap bisa menamparkan dirinya sendiri. Kecerobohan seringkali membuat segala upaya menjadi sia-sia. Dan detail apapun bisa menjadi kunci kemenangan atau kekalahan. Menyembunyikan senjata tersembunyi bunga teratai yang lepas di dalam tetesan darah sangatlah indah dan menakjubkan.
Namun hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk ceroboh. Sekarang bahkan jika Anda ingin melepaskan jarum penyegel tulang dan meningkatkan wilayah Anda, itu sudah terlambat. Satu-satunya cara adalah menggunakan jurus suci 8 dewa untuk bertarung. Gerakan Dewa 8 Dewa, Panlong. Memikirkan hal ini, dia mengangkat tinggi pedang putih di tangan kanannya, dan pedang itu terbang bersama rantainya dan terjatuh. Semua energi gelap di sekitar tubuh berkumpul, dan tubuh dikelilingi oleh lapisan perlindungan Qi yang ringan. Dalam sekejap, Chen Feng tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda, mengeluarkan aura yang menakutkan. Tepat ketika jarum perak hendak mengenai dia menginjaknya dan memutar pinggangnya secara ekstrim. Seluruh orang itu berputar, dan rantai yang menggerakkan pedang putih itu juga berputar dengan cepat. Badai yang mengerikan terbentuk. Karena rantainya berwarna putih, pada saat itu, dari kejauhan, Chen Feng membubung ke langit, tampak seperti naga putih yang berputar ke langit. Jingle bell. Sebuah suara yang jelas terdengar. Terdengar suara jarum perak bertabrakan dan suara jarum perak jatuh ke tanah. Dalam 2 atau 3 detik, semua jarum perak bunga teratai meletus. 6 kelopak bunga jatuh ke tanah, menyebar merata. Tempat duduk teratai di atas juga mulai berjatuhan setelah kehilangan kekuatan putarannya. Namun, dia terhempas oleh badai dahsyat yang disebabkan oleh Chen Feng. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, Chen Feng, yang sedang berputar, akhirnya mendarat dan berhenti. Rantai besi melilitnya. Postur naga melingkar itu tetap ada. Pukul jarumnya. Tidak ada jarum. Saat ini, satu-satunya hal yang paling dipedulikan semua orang adalah ini. Saya melihat Chen Feng mengendalikan mekanisme pisau putih di tangannya, dan rantai melilit tubuhnya, menarik gagang pisau secara melingkar. Dia melirik sekilas dan kemudian menunjukkan senyuman licik. Senyuman ini menjelaskan semuanya. Panggilan. Semua jarum perak tadi dipertahankan olehnya. Inilah kekuatan mengerikan dari jurus suci 8 dewa. Hasil seperti itu langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Salah satu dari 3 senjata tersembunyi Yuntang Men yang paling menakutkan, serangan tanpa titik buta, sebenarnya dipertahankan sepenuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sulit dipercaya. Rong Yan, yang berada di pintu masuk arena, sangat terkejut. Seberapa kuatkah ini? Itu terlalu menakutkan. Tanpa disadari, perasaannya terhadap Chen Feng berubah dari rasa jijik menjadi penghargaan dan rasa ingin tahu. Ruan Qingqiu menghela nafas lega. Suaminya memang seperti dewa perang. Dia sangat bangga. Di arena, Chen Feng diam-diam bersukacita. Untungnya, ada jaminan jurus Dewa 8 Dewa, jika tidak, kali ini, dia pasti akan jatuh ke dalam perangkap. Tapi meski begitu, setelah melepaskan 4 jarum penyegel tulang, sebagai pembangkit tenaga listrik perantara, dia hanya bisa menggunakan gerakan 8 dewa. Setelah pemakaian, badan menjadi lelah dan lemas. Terlebih lagi, kekuatan jurus suci 8 dewa tidak begitu kuat. Sekarang saya telah melepaskan 8 jarum penyegel tulang, dan kekuatan saya sekuat kekuatan puncak. Tanpa diduga, menggunakan jurus suci 8 dewa tidak hanya meningkatkan kekuatannya secara signifikan, tapi juga tidak menghancurkannya sepenuhnya. Sekarang, meskipun saya sangat lelah, saya masih memiliki sedikit tenaga tersisa. Dengan cara ini, pertempuran ini akhirnya bisa bertahan tanpa bahaya apapun. Apakah menurut Anda bunga teratai Buddha, yang dikenal sebagai salah satu dari 3 senjata tersembunyi yang paling menakutkan, hanya itu? Tepat ketika Chen Feng sedang bersantai, tawa bangga Tang Yu terdengar di telinganya. Tang Yun, yang menyaksikan pertempuran dari kursi tamu, juga mengangkat sudut mulutnya dan terkekeh, "Wah, kamu ceroboh lagi." Rambut Chen Feng tiba-tiba berdiri, dan dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada semua orang. 6 kelopak bunga teratai yang jatuh ke tanah tiba-tiba menyemburkan 6 jarum perak tebal. 6 jarum perak semuanya ditujukan ke Chen Feng. Brengsek. Chen Feng kaget, bunga teratai Buddha tersebar sebenarnya punya rencana cadangan. Pada saat ini, karena dia menggunakan jurus 8 dewa, kondisi fisiknya menurun drastis. Namun dia merespons dengan cepat. Bilah putih yang dipegang di tangan kanannya terbang di telapak tangannya, bang bang bang, menghalangi 3 jarum perak di sisi kanan. Ini. Saat dia memblokir jarum perak, dia dengan cepat menemukannya. Ke-6 jarum perak tebal ini sungguh luar biasa, masing-masing sebenarnya adalah jarum ibu dan anak. Ada jarum anak kecil yang tersembunyi di dalam jarum induk yang tebal. Saat pin induk bertabrakan, pin anak menjadi bersemangat. Karena pedang putih yang berputar itu merupakan pertahanan yang kedap udara dan mutlak,
ketiga jarum ini tidak menimbulkan bahaya apapun padanya. Namun, tidak ada waktu untuk memblokir jarum perak yang datang dari kiri, dan itu akan mengenai Chen Feng. Sudah terlambat, tapi sudah terlambat. Chen Kuang begitu bertekad sehingga dia mengulurkan tangan kirinya untuk mengambil jarum perak dengan tangan kosong. Tidaklah tepat untuk mengatakan bahwa itu adalah tangkapan, tepatnya, itu adalah sebuah balok, seperti perisai. Tidak, 3 jarum perak ditembakkan ke telapak tangan kirinya satu demi satu. Dan pada saat disuntik, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jarum tersebut menyakitinya 2 kali. Dengan cara ini, tangan kirinya setara dengan terluka oleh 6 jarum perak. Haha, Chen Feng, kamu mati kali ini, jarum-jarum ini beracun, racun yang tidak dapat disembuhkan. Tang Yu sangat gembira dan tertawa. Meskipun perilaku Chen Feng cukup tidak normal, dia akan tetap mati di bawah bunga teratai Buddha yang tersebar. Dia baru saja menyesal, karena setiap kelopak bunga teratai yang lepas sangat merepotkan untuk dibuat. Untuk menghadapi musuh dengan level berbeda, Anda juga akan memilih Buddha Lotus di 3 kondisi, bunga 3 kelopak, bunga 6 kelopak, dan bunga 9 kelopak. Karena perkataan Tang Yun, Chen Feng terluka parah dan dirawat di rumah sakit kemarin. Dia mengubah teratai Buddha 9 kelopak yang telah dia persiapkan menjadi bunga 6 kelopak. Jika Buddha Lotus berkelopak 9 telah menyebarkan bunga, Chen Feng mungkin terkena serangannya selama gelombang serangan pertama tadi. Namun, karena ia berubah menjadi bunga teratai Buddha berkelopak 6, gelombang serangan intensif pertama diblokir oleh Chen Feng. Untungnya, jarum beracun ada di belakangnya, jika tidak, Chen Feng benar-benar akan memecahkan situasi fatal kali ini. Bagaimanapun, Chen Feng diracuni oleh jarum beracun, kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Situasi di lapangan berubah berulang kali, dan emosi masyarakat pun berliku-liku. Seluruh arena bawah tanah terdiam, menatap Crazy Chen dengan penuh simpati. Orang gila. Hati Ruan Qingqiu sangat gugup. Karena saat ini Chen Feng setengah berlutut di tanah dan tidak bisa bangun dalam waktu lama. Aku akan mengambil nyawanya. Melihat Chen Feng diracun, tangan akhirnya menyerang tanpa syarat. Anda harus tahu bahwa racun di Sekte Yuntang semuanya adalah racun yang menakutkan. Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang dari Sekte Yuntang. Sekarang Chen Feng adalah seekor domba yang harus disembelih. Tapi saat dia menebas kepala Chen Feng dengan telapak tangan kanannya, Chen Feng benar-benar mengangkat kepalanya, memperlihatkan sepasang mata merah darah. Matilah, binatang tua. Chen Feng berteriak keras, dan pedang putih di tangannya terbang tepat di tenggorokan tangan. Tangan menjerit dan menutupi lehernya dengan satu tangan. Segera, dia jatuh ke tanah, terkubur dalam darah. Bab 688. Setelah membunuh tangan, Chen Feng juga menjadi pucat. Masukkan kembali pisau putih ke tangan kiri Anda dan serap racun dari tangan kiri Anda. Jika bukan karena teknik rahasia yang diajarkan kepadanya oleh lelaki tua Chang Sui, bahkan jika dia menggunakan narkoba dengan pisau telanjang, kali ini akan berbahaya. Karena dia bisa merasakan racun bunga teratai Buddha yang tersebar sangat berlebihan. Saat itu, tubuhnya telah dilatih untuk melawan racun dan kebal terhadap racun biasa. Ditambah lagi, dengan penggunaan pisau putih, dia hampir tidak takut dengan racun. Tapi kali ini, saat saya diracuni, saya merasa lemah dan tidak nyaman, telinga dan mata saya semua berhalusinasi. Jika bukan karena kemauannya yang kuat, dia akan segera menggunakan keterampilan rahasia Pak Tua Chang Sui dan menggunakan obat itu dengan tangan kosong. Sekarang jangan bilang itu pembunuhan, aku sudah kesal. Kematian tangan menyebabkan seluruh arena pertarungan bawah tanah kembali sunyi. Siapa sangka Chen Feng yang telah diracuni oleh jarum beracun Yuntang Men ternyata bisa membunuh orang dengan pisau. Racun klan Yuntang menakutkan bagi orang-orang di seluruh Tiongkok. Terlebih lagi, itu adalah racun dari 3 senjata tersembunyi menakutkan yang dimiliki oleh 3 ahli senjata hebat. Chen Feng terus menciptakan keajaiban dan menyegarkan pemahaman masyarakat. Ini memberi orang ilusi secara instan. Yuntang Men tidak lebih dari itu. Bagaimana ini mungkin? Setelah diracuni oleh Buddha Lotus, kamu masih bisa bergerak dan membunuh orang. Wajah Tang Yu benar-benar dipenuhi ketakutan. Keringat dingin mengucur di keningnya. Sebagai salah satu dari 3 harta karun Sekte Yuntang, dia memiliki cukup kebanggaan. Namun kini, kebanggaan itu runtuh. Hal yang paling dia banggakan dihancurkan oleh Chen Feng. Luar biasa, racun ini sangat kuat, dan senjata tersembunyi ini bahkan lebih kuat. Sejujurnya, jika hanya ada 1 kelopak teratai lagi,
apakah itu serangan intensif gelombang pertama atau gelombang kedua ibu dan serangan jarum anak, jika aku tidak bisa menangkapnya, akulah yang gagal. Sayang sekali meskipun bunga teratai Budamu kuat, ia hanya memiliki kekuatan bunga berkelopak 6. Sungguh luar biasa disayangkan. Chen Feng tersentak dan perlahan berdiri. Saat racun naik ke pedang putih itu, tubuhnya pulih sedikit demi sedikit. Tapi tidak peduli bagaimana dia pulih, dia masih berada pada titik terlemahnya. Lagi pula, setelah menggunakan jurus sihir, tubuhnya sudah kelebihan beban dan kelelahan. Setelah dikonsumsi oleh 3 jarum beracun lagi, tubuhnya hanya bisa bertahan. Namun kini kita harus mempertahankan dan mempertahankan momentum kita. Karena ada musuh lain, jika Tang Yu mengambil tindakan tanpa ragu. Saat ini, dia sedang berjuang untuk berdiri dan bukan tandingannya sama sekali. Oleh karena itu, Anda harus mempertahankan dan menguasai momentum lawan. Tang Yu, yang sudah sedikit menyesal, menjadi lebih menyesal ketika Chen Feng mengatakan ini. Mengapa dia sangat percaya bahwa Chen Feng terluka parah dan merasa benar sendiri mengubah bunga teratai Buddha berkelopak 9 menjadi bunga berkelopak 6 tingkat rendah. Jika tidak diubah menjadi bunga berkelopak 6 dan diserang dengan bunga berkelopak 9, Chen Feng pasti sudah mati. Dilihat dari penampilan Chen Feng barusan, bunga 6 kelopak sudah menjadi batas pertahanan Chen Feng. Penuh kebencian. Sungguh penuh kebencian. Hanya karena berita palsu bahwa Chen Feng terluka parah, semuanya sia-sia. Saat ini, dia takut. Saya sangat takut. Meskipun Chen Feng tampak kehabisan napas, postur berdirinya lemah. Namun matanya yang tajam, momentum yang menakutkan, dan senyuman sinis di sudut mulutnya. Itu semua membuatnya sangat merasakan ancaman kematian. Kembali, selangkah demi selangkah. Di bawah tekanan mata Chen Feng, Tang Yu akhirnya tidak bisa menahan rasa takut dan terhalang, jadi dia berbalik dan melompat dari arena. Aku menyerah, aku menyerah. Setelah melompat dari arena, Tang Yu sangat panik hingga kakinya tidak stabil dan dia jatuh ke tanah. Dia menyatakan dengan keras dan melarikan diri dari arena, sepertinya juga melarikan diri dari tempat kematian yang mengerikan. Seluruh penonton gempar, hasil ini agak tidak terduga. Saat Tang Yu mendarat di arena, kompetisi serangan ini telah berakhir sepenuhnya. Chen Feng bertarung melawan 4 orang kuat klan Yuntang dengan 1 orang. Bunuh 3 orang dan paksa 1 orang mundur. Kekuatan tempur yang mengerikan, mengintimidasi seluruh penonton. Semua orang berseru, diikuti tepuk tangan meriah. Pertarungan ini bisa dikatakan telah meyakinkan seluruh anggota geng di Sichuan dan Sichuan untuk diyakinkan oleh Chen Feng. Tang Yun mundur selangkah dengan linglung dan duduk lemas di sofa. 4 orang kuat, ditambah senjata tersembunyi yang menakutkan dari 3 senjata hebat Sekte Yuntang. Dalam situasi fatal seperti itu, kekuatan 1 orang Chen Kuang sudah cukup untuk membunuhnya secara mengerikan. Keagungan Sekte Yuntang benar-benar terinjak-injak. Di arena, Chen Feng berjalan dengan langkah kosong, menahan perasaan tidak berdaya, dan berjalan perlahan menuju sangkar besi tempat Ruan Qingqiu di penjara. Untungnya, si idiot Tang Yu ini sangat takut hingga dia menyerah. Jika dia melawan sedikit saja, dia mungkin yang kalah. Dia harus menanggungnya sekarang dan tidak jatuh. Di bawah pandangan semua orang, Anda harus mendapatkan kunci untuk membuka sangkar besi dan mengeluarkan Ruan Qingqiu. Tidak boleh jatuh. Itu adalah perjalanan yang singkat, tetapi Chen Feng berjalan lama. Tubuh yang bergoyang itu membuat semua orang tergerak. Hening. Semua orang melihat Chen Feng. Mereka semua bisa mendengar napas Chen Feng yang terengah-engah. Ayah, menurutku Chen Feng sedang sekarat. Dia sangat lemah. Jika kita melakukannya sekarang, kita pasti bisa membunuhnya. Setelah melihat ini, Tang Hao melompat. Intuisinya memberitahunya bahwa Chen Feng hanya berpura-pura dan berusaha bertahan. Rambut abu-abu Tang Yun berkibar di pelipisnya, dan mata elangnya berkumpul saat dia menatap kosong ke punggung Chen Feng. Dia sangat bingung, sangat bingung. Karena dia merasakan hal yang sama dengan putranya, Chen Feng berada di ujung tambatannya. Jika dia terburu-buru membunuh, dia harus membunuh orang ini untuk menghindari masalah di masa depan. Tapi bagaimana jika Crazy Chen hanya berpura-pura? Saya tidak tahu mengapa saya memiliki pemikiran seperti itu, tetapi pemikiran seperti itu sangat kuat. Karena Chen Feng begitu luar biasa, keberadaan yang transenden, keberadaan yang tidak dapat diprediksi olehnya. Jika dia mengambil tindakan gegabah, semua anggota geng di Sichuan dan Su akan melihat sisi tercela dari Sekte Yuntang. Ada juga kemungkinan dibunuh oleh Chen Feng. Risiko ini tidak layak untuk diambil. Sementara Tang Yun ragu-ragu,
Chen Feng akhirnya berjalan ke kandang besi Ruan Qingqiu. Tanpa melihat ke arah Rong Yan, dia mengulurkan tangannya dan berteriak dengan dingin, kunci. Rong Yan kaget, saat ini Chen Feng bukan lagi bajingan yang dibencinya di dalam hatinya, melainkan pria sejati yang mampu berdiri tegak di langit dan bumi. Dia mengeluarkan kunci dari tempat hangat di dadanya dan menyerahkannya kepada Chen Feng. Chen Feng mengambil kuncinya, dan suhu tubuh Rong Yan masih tinggi. Saat ini, dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa menggunakan keahliannya untuk membuka pintu, jadi dia hanya bisa menggunakan kunci untuk membuka pintu dengan disiplin. Begitu saja, tangan gemetar membuka pintu sangkar besi. Sebuah krisis. Rong Yan keluar dengan mata penuh emosi dan akhirnya mendapatkan kebebasan. Orang gila, terima kasih. Melihat wajah lesu Chen Feng, Ruan Qingqiu tergerak, tetapi bahkan lebih disalahkan dan khawatir. Itu semua karena dirinya sendiri sehingga Chen Feng berada dalam bahaya seperti itu. Wajah Chen Feng yang awalnya dingin dan jahat tiba-tiba menunjukkan senyuman hangat, dan dia berkata dengan lembut, "Kamu adalah wanitaku, jangan ucapkan terima kasih." Setelah mengatakan itu, tubuhnya melunak dan dia jatuh ke arah Ruan Qingqiu. Ruan Qingqiu memeluk Chen Feng dan jiwanya terkejut. Bab 689. Baru pada saat Chen Feng jatuh ke pelukan Ruan Qingqiu, semua orang menyadari bahwa Chen Feng sebenarnya telah mencapai batas fisiknya. Dia terus bertahan hanya untuk melepaskan wanitanya dengan tangannya sendiri. Langkah seperti itu cukup lembut untuk segala hal. Tindakan seperti itu juga cukup bagi seorang pria. Singkatnya, Chen Feng sepenuhnya menaklukkan semua orang yang hadir hari ini. Ini adalah pria yang lurus dan lurus. Pada saat itu, Chen Feng berbaring di atas tubuh Ruan Qingqiu dengan mata kabur. Ketenangan pikiran yang tiada taraf. Mata Rong Yan kusam dan hatinya terguncang. Tanpa sadar, saya merasa iri. Mungkin, penampilan yang berlebihan tidak mewakili seorang laki-laki. Yang benar-benar mewakili seorang pria adalah kelembutan dan tanggung jawabnya di saat-saat kritis. Meskipun kursi tamu klub Xiao Dao dipenuhi sorak-sorai. Tapi kecuali pengemis tua dan Hu Xiao, Jing Sui, Bailang dan Bai Rui semuanya memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Terutama Jing Sui, suasana hatinya menjadi lebih rumit. Sebagai seorang dokter, dia tahu betapa lemahnya Chen Feng saat ini. Tapi sebagai seorang wanita, hatiku merasa begitu terikat. Entah kenapa, aku merasa sedikit patah hati saat melihat Chen Feng terbaring di pelukan Ruan Qingqiu. Pengemis tua itu terkekeh dan berkata, "Sekarang saya akhirnya mengerti mengapa bocah ini dikelilingi oleh begitu banyak wanita cantik. Jika saya seorang wanita, saya akan sangat tersentuh olehnya. Oh, ayolah ke atas panggung, bocah ini sangat lemah sekarang, kurasa Tang Yun mau tidak mau mengambil tindakan." Begitu kata-kata ini keluar, Bailang dan 3 orang lainnya terkejut. Melihat ke atas, seperti yang dikatakan pengemis tua itu, Tang Yun sebenarnya memimpin orang-orangnya ke arena secara langsung. "Cepat pergi, lindungi orang gila itu." Bailang berlari keluar dari kursi tamu dan bergegas menuju arena. Bai Rui dan Jing Sui mengikuti dan mengejarnya. "Chen Feng, kamu benar-benar binatang buas, kamu telah membunuh Yuntangmen kami berkali-kali. Hari ini, tidak mungkin aku membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup." Melompat ke arena, Tang Yun mengertakkan gigi dan berteriak. Wajahnya galak, seolah ingin mencabik-cabik Chen Feng. Di belakangnya, Tang Yu, yang baru saja ketakutan, juga melompat ke platform tinggi dengan ekspresi bersalah. Selain itu, Tang Hao yang tingginya 1,9 meter dan Tang Zhan, putra Tang An yang baru saja meninggal, keduanya berdiri tegak dan bergegas menuju arena. Di satu sisi kepala Chen Feng, matanya sedikit sipit, penuh cahaya dingin. Tang Yun ini memang pria yang tercela dan tidak tahu malu. Dia mengatur napasnya dan bersiap untuk berbicara. "Kalian datang." Namun terhenti oleh suara lembut Ruan Qingqiu. Ruan Qingqiu menatap tajam dan berkata dengan suara yang mendominasi, "Kamu, klan Yuntang, hanyalah lelucon dalam lelucon. Untuk menghadapi laki-laki saya, Anda menculik saya di sini dan membuat susunan pembunuhan yang konyol, tetapi Anda membunuh 4 dan 1 sebagai balasannya. Mereka yang terbunuh dikalahkan, terutama seseorang yang mengaku sebagai bangsawan omong kosong, tapi ditakuti hidup-hidup, itu sungguh menggelikan." Kata-katanya nyaring dan kuat, dan dia juga memiliki temperamen yang mendominasi, yang langsung mengintimidasi seluruh penonton. Itu bahkan membuat Tang Yun dan yang lainnya terdiam. Terutama Tang Yun, yang tidak punya tempat untuk meletakkan wajah lamanya dan ingin mencari celah di tanah untuk dirayapi.
Ini mungkin menjadi aib dan noda seumur hidup baginya. Ruan Qingqiu melanjutkan, hari ini, para pahlawan Sichuan dan Su berkumpul untuk menyaksikan pertandingan kompetitif yang luar biasa. Mata semua orang tajam. Ini awalnya adalah kompetisi yang tidak adil. Tapi kawan, dia menang, dan dia menang secara terbuka dan menghangatkan hati. Lihatlah sekte Yuntang Anda, yang dikenal sebagai sekte rahasia yang tersembunyi, tetapi Anda menggunakan kata tercela dan tidak tahu malu sepenuhnya. Kompetisi harus ada aturan kompetisinya. Kalau tidak sanggup kalah, keluar saja. Pada saat ini, ketika laki-laki saya kelelahan setelah pertempuran sengit, dia ingin membalas dendam. Beranikah saya bertanya apakah wajah Anda dibuat oleh tembok kota? Bagaimana Anda bisa begitu tidak tahu malu? Pertanyaan-pertanyaan ini lebih tajam dari pisau. Tang Yun dan yang lainnya, yang masih sangat agresif sekarang, langsung terdiam dan kehilangan semangat karena omelan Ruan Qingqiu. Semua bos yang hadir, apakah Anda akan mentolerir orang yang tidak tahu malu dan kejam di Tianfu dan bahkan seluruh Sichuan dan Su? Ruan Qingqiu mengangkat kepalanya, matanya tegas dan suaranya kuat. Pertanyaan ini langsung menimbulkan ketidakpuasan setiap orang yang hadir. Penatua Tang Yun, jika Anda tidak mampu membelinya, jangan bermain. Pertapa omong kosong macam apa Anda? Memanfaatkan bahaya orang lain dan bertindak seperti penjahat, jika kamu membunuh Chen Feng hari ini, kami akan meremehkanmu selama sisa hidup kami. Arena pertarungan bawah tanah adalah platform kompetisi yang adil dan adil. Kamu tidak layak tinggal di sini, keluar. Setelah hasutan Ruan Qingqiu, suasana ketidakpuasan di tempat kejadian tersulut. Chen Feng sedikit mengangkat sudut mulutnya dan merasa nyaman. Wanitanya cakap, dan hanya dengan beberapa kata, Tang Yun menjadi sasaran kritik publik. Dia akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Tang Yun mendengarkan kutukan satu demi satu dan menyadari bahwa itu telah menyinggung masyarakat. Ia kini dilema, jika mengambil tindakan, ia akan diincar ribuan orang. Tetapi jika Chen Feng dibiarkan sendiri, ketika Chen Feng pulih, dia akan menjadi ancaman utama bagi seluruh sekte Yuntang. Sambil ragu-ragu, Bai Lang, Bai Rui dan Jing Sui juga bergegas ke arena. Ketiganya melindungi Chen Feng. Bai Lang berkata, selama kita di sini, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk menyentuh Chen Feng. Itu tidak masuk akal, itu tidak masuk akal. Aku akan membunuh Chen Feng hari ini untuk melihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Tang Yun bermasalah, tetapi campur tangan Bai Lang dan yang lainnya menyentuh sarafnya. Tiba-tiba, dia mempertaruhkan segalanya dan bersumpah untuk membunuh Chen Feng. Dia memimpin dan menyerang ke depan. Tang Yu, Tang Hao dan Tang Zhan mengikuti dari belakang. Hao Keye lawannya, aku akan memukulnya. Melihat lawan datang, Jing Sui adalah orang pertama dari ketiganya yang menghadapi musuh. Dia tahu bahwa Tang Yun adalah lawan terkuat, jadi dia mengambil inisiatif untuk melawan Tang Yun. Bai Lang awalnya akan berurusan dengan Tang Yun, tapi Jing Sui mengalahkannya. Namun dia tahu bahwa kekuatan Jing Sui luar biasa dan berada di atasnya. Jadi dia melakukan hal terbaik berikutnya dan mengambil inisiatif untuk mencegat Tang Yu. Tidak, tinggalkan aku dua orang besar. Bai Rui meniup gelembung dan bergegas menuju dua tubuh tinggi itu. Perkelahian. Jarak dekat yang sengit. Pada saat ini, Rong Yan memutar tubuh anggunnya dan tiba-tiba berdiri di depan Chen Feng dan Ruan Qingqiu. Dia berkata dengan lembut, arena pertarungan bawah tanah memiliki aturan arena pertarungan bawah tanah. Tidak ada yang boleh melanggar aturan. Jika kamu menang, aku akan memastikan keselamatanmu termasuk benda hitam yang kamu menangkan. Sebagai pemilik arena pertarungan bawah tanah, Rong Yan sebenarnya sangat marah jika hal seperti ini terjadi. Dia sangat muak dengan klan Yuntang yang melanggar aturan. Alasan mengapa dia memilih untuk melindungi Chen Feng, menurut pendapatnya, adalah untuk melindungi martabat arena pertarungan bawah tanah. Ya, sikap tidak mementingkan diri sendiri memiliki rasa keadilan, tapi saya harap Anda akan menerapkan apa yang baru saja Anda katakan sampai akhir tanpa mengabaikannya. Kata Chen Feng sambil berbaring di tubuh Ruan Qingqiu, terengah-engah. Kalimat ini sangat bermakna. Rong Yan segera berbalik, hanya untuk menemukan Lan Zunlong berjalan perlahan dari kejauhan. Bab 690. Tubuh Jing Sui anggun dan kakinya lincah. Seperti peri putih, melompat ke arena. Dia menginjak anak tangga bintang 7, dan telapak tangannya dengan lembut membentuk lengkungan indah di udara. Seperangkat telapak tangan lembut Tai Chi dapat mengendalikan tubuh secara alami dan melawan Tang Yun. Tang Yun layak menjadi tetua kedua dari Sekte Yuntang, dan dia sudah berada di puncak kekuatannya. Jing Sui,
Pembangkit tenaga listrik tingkat menengah, akhirnya jauh lebih kuat dalam hal ranah. Selain itu, dia berpengalaman dalam bertarung dan bahkan lebih mendominasi. Jing Sui telah sepenuhnya ditekan olehnya dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Menghadapi Tang Yu, Bailang sudah sedikit malu. Kekuatan Bailang hanya berada di puncak seorang master, menghadapi pembangkit tenaga listrik junior Tang Yu, dia sudah sedikit lebih rendah. Dan karena dia terluka, dia bukan lagi tandingan Tang Yu. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan bajikuan keluarganya untuk melawan Tang Yu. Kekuatan Bai Rui hanyalah master perantara. Meski Tang Hao dan Tang Zhan baru saja masuk jajaran master. Dibandingkan dengan kekuatan Bai Rui, ini sedikit lebih rendah. Namun keduanya bekerja sama dan mengandalkan tubuh tinggi ini serta senjata tersembunyi Sekte Yuntang. Kerjasama timbal balik juga menyebabkan Bai Rui mengalami kemunduran satu demi satu. Singkatnya, menghadapi serangan kuat dari Yuntang Men, Bailang dan yang lainnya hampir tidak mampu menahannya. Tak hanya itu, Chen Feng yang kini kelelahan menghadapi krisis yang lebih besar lagi. Lan Zunlong datang, dengan langkah mendominasi dan mata marah, diarahkan ke Chen Feng. Chen Feng, aku akan mengirimmu ke barat sekarang. Pergilah dengan damai. Saat dia berjalan, Lan Zunlong sudah mengepalkan tangannya. Retak tulang melambangkan kemarahan Lan Zunlong. Setelah beristirahat beberapa saat, Chen Feng akhirnya memiliki kekuatan untuk berdiri. Dia bangkit dari pelukan Ruan Qingqiu dan mengejek Lan Zunlong dengan dingin, apakah ini keturunan keluarga Lan? Dia benar-benar tidak tahu malu dan hanya memanfaatkan bahaya orang lain. Lan Changbu juga pria tangguh saat itu, kenapa? Aku mau kamu menjadi keturunan yang kotor dan tak tahu malu. Jika Lan Zunlong menyerangnya sekarang, itu akan berakibat fatal. Dia diam-diam mengumpulkan kekuatannya, tetapi menemukan bahwa tubuhnya masih sangat lemah dan sulit untuk melawan musuh. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Feng, wajah Lan Zunlong Junyi kembali menunjukkan ekspresi garang. Dia berteriak hampir meraung, aku membencimu, aku tidak pernah begitu membenci seseorang. Hanya jika kamu mati kebencianku akan hilang. Hanya jika kamu mati, tidak ada yang akan menyentuh bunga yang telah aku tanam dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Tidak peduli apapun yang terjadi katamu, hari ini, aku harus membunuhmu. Intinya kehidupan tidak lagi penting dalam hati Lan Zunlong. Yang dia tahu hanyalah kebenciannya pada Chen Feng melampaui segalanya. Chen Feng menyangkal seluruh hidupnya, menginjak-injak martabatnya, dan mendambakan wanitanya. Semua hal ini membuatnya mengangkat tinjunya yang berat. Satu pukulan bisa mengakhiri rasa sakitnya. Dia harus membunuh Chen gila. Nima. Melihat tinju datang, Chen Feng menginjak kakinya, siap mempertaruhkan segalanya. Ruan Qingqiu juga siap menggunakan tubuhnya untuk memblokir tinju Lan Zunlong untuk Chen Feng. Pada saat kritis, sesosok tubuh melompat keluar dan mengayunkan cambuk panjang. Cambuk panjang melilit tangan Lan Zunlong, menyebabkan tinju yang mendekati Chen Feng berhenti total. Lan Zunlong memandangi cambuk panjang di lengannya dengan tidak percaya, wajahnya yang galak perlahan menoleh ke kiri, dan dia menatap tajam ke arah wanita berjubah Phoenix. Dia menggerakkan sudut mulutnya dan berkata, Rong Yan, kamu benar-benar memilih melawanku demi pria ini. Apakah kamu gila? Suara terakhir terdengar seperti raungan gila. Rong Yan adalah bunga yang dibesarkannya selama 10 tahun, dan dia selalu tunduk padanya. Hari ini, dia sebenarnya menyerangnya demi orang luar. Ini membuatnya marah dan kedinginan. Rong Yan mengerutkan kening dan menarik cambuknya dengan susah payah. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah dan perjuangan, dan bahkan dia sendiri tidak menyangka bahwa suatu hari nanti, dia akan mengambil tindakan terhadap pria yang paling dia kagumi, Lan Zunlong. Namun, penampilan Lan Zunlong hari ini sekali lagi mematahkan hatinya. Citra sempurna seorang pria mulai runtuh sedikit demi sedikit. Sekarang dia bahkan bisa melakukan hal-hal seperti memanfaatkan bahaya orang lain. Pria yang berdiri tegak dan memandang rendah dunia telah menghilang. Rong Yan berkata dengan sedih, Zunlong, ayo berhenti. Arena bawah tanah adalah milikku, dan milikmu. Bukankah kita sendiri yang mematuhi aturan arena bawah tanah? Apakah kita akan menyerang pemenang yang memahami arena? Zunlong, ini tidak seperti kamu. Kalah dari Chen Feng tidak menakutkan, tapi menang kembali berarti menjadi seorang laki-laki. Yang menakutkan adalah kepercayaan dirimu telah hancur total, Chen Feng telah menjadi mimpi burukmu, dan aku tidak akan pernah bisa menemukan diriku lagi. Zunlong, tolong bangun. Setetes air mata jatuh dari sudut mata kiri Rong Yan. Semua rasa frustrasinya berubah menjadi air mata. Saya hanya berharap dapat membawa Lan Zunlong kembali dari obsesinya.
Lan Zunlong tampak sedikit kecewa dengan kata-kata Rong Yan. Namun sedetik kemudian, wajahnya kembali berubah garang. Apa yang Anda katakan semuanya menyesatkan? Menyesatkan? Saya mengerti. Saya mengerti. Anda pasti pernah melihat saya dikalahkan oleh Chen Feng, jadi Anda ingin beralih ke tempat tidur Chen Feng. Dasar jalang, kenapa kamu harus membiarkan aku menyentuhmu? Apa kamu tergila-gila pada Chen? Pada saat ini, sulit baginya untuk berbicara. Memikirkan kata-kata berikut saja sudah membuat hatinya terasa seperti pisau. Bunga yang saya tanam selama 10 tahun belum tersentuh. Ketika sudah siap dipetik, yang lain malah mengambil potnya. Keluar dari sini, aku akan membunuhnya. Lan Zunlong sangat marah sehingga pembuluh darah di lengannya menonjol dan bergetar secara diam-diam, dan dia mematahkan cambuk Rong Yan dalam satu gerakan. Tinju yang mendominasi terbungkus amarah dan berpotensi menghancurkan segalanya. Tapi tidak mungkin dia bisa menghentikannya, dan tinjunya yang mendominasi langsung menuju ke arah Chen Feng. Melihat ini, Chen Feng memfokuskan matanya dan bersiap bertarung sampai mati. Namun pada saat itu, Ruan Qingqiu bergegas maju dan berdiri di depannya. Kamu telah melindungiku begitu lama, kali ini, aku akan melindungimu. Kalau begitu ayo kita mati bersama. Lan Zunlong yang marah tidak punya niat untuk berhenti. Di bawah dominasi tinju, wanita ini dijamin mati. Qingqiu. Hati Chen Feng tiba-tiba panik. Namun tubuh Ruan Qingqiu berdiri tegak, tidak bergerak. Ledakan. Dengarkan saja suara benturan dahsyat yang disebabkan oleh tinju dominasi. Ada juga energi gelap yang menggerakkan angin dan ombak secara sembarangan, mengaduk ke segala arah. Tuan Lan, kamu tidak bisa seperti ini sebagai manusia. Chen Feng bodoh itu melepaskanmu terakhir kali, tapi kamu memanfaatkan kelemahannya untuk membunuhnya. Kamu pendek dan prematur, sungguh penjahat. Hati Ruan Qingqiu yang gugup perlahan menjadi tenang. Chen Feng juga diam-diam menghela nafas lega. Di saat kritis, pengemis tua itu akhirnya mengambil tindakan. Tangan kanannya dengan kuat menggenggam tangan Lan Zunlong. Tidak peduli seberapa keras Lan Zunlong berusaha, tinjunya tidak bisa bergerak maju 1 inci pun. Senior, apakah kamu benar-benar ingin melindungi Chen Feng? Mulut Lan Zunlong bergerak-gerak dan dia bertanya dengan suara yang dalam. Dia mengerti bahwa jika pengemis tua itu ingin melindungi Chen Feng, dia tidak akan pernah memiliki kemungkinan untuk membunuh Chen Feng. Bantu dia sekali, bantu kamu sekali, itu masuk akal. Kata pengemis tua itu sambil tersenyum. Kekuatan Lan Zunlong dilepaskan, dan pengemis tua itu juga melepaskannya. Senior tua ada di sini, Chen Feng, aku akan melepaskanmu kali ini, tapi lain kali, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Lan Zunlong mendengus dingin, lalu memandang Rong Yan dengan acuh tak acuh dan berkata, Rong Yan, aku masih percaya padamu. Aku berjanji padamu bahwa aku pasti akan membawamu kembali ke keluarga Lan. Dia memaksakan senyum memalukan dan meninggalkan arena. Pada saat itu, wajah Rong Yan dipenuhi kebingungan dan dia menghela napas dalam-dalam. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.